Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Aski Azara dengan NPM 235061005. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai lab build a switch and router network. Pertama, kita bisa lihat di sini topologinya. Terdapat dua buah PC, satu buah switch, dan satu buah router. Kita akan membuat terlebih dahulu untuk topologinya. Kita buat dua buah PC. Kemudian kita tambahkan satu buah router. Selanjutnya saya akan menambahkan satu buah switch. Kemudian kita hubungkan dengan wire straight to cable dari fast Ethernet dari PC 1, PC A ke fast Ethernet 06. Ini kita ganti dulu namanya biar lebih enak. Selanjutnya kita pasang dari 05 ke G001. Kemudian dari G000 ke fast Ethernet. Oke. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi. Untuk konfigurasinya itu sendiri kita bisa lihat pada tabel ini. Kita akan mengkonfigurasi PCA terlebih dahulu. Buka desktop, kemudian terminal. Oh, maksud saya IP configuration. Terus kita ketik di sini IP-nya bisa kita lihat pada tabel 192, 168, 13. Oke. Kemudian subnet masknya akan terisi otomatis. Kemudian kita akan ubah default gateway-nya. Ini untuk default gateway-nya sebagai berikut. Ubah. Selanjutnya kita akan ubah IP6 address-nya. Oke. Oke, selanjutnya kita next konfigurasi PCB. Kita buka desktop IP config 192.168.03. Oke, kemudian kita salin dari default gateway-nya dan dari IP V6. Oke. Sekarang kita akan mencoba ping ke PCB dari PCA. Kita buka pada komen ping A2 depan.
Kita lihat apakah dia akan berhasil. Oke, di sini kita bisa lihat dia request timeout. Kenapa dia request timeout? Itu dikarenakan mereka jaringannya beda atau berada di network yang berbeda dikarenakan routernya belum kita konfigurasi. Oke. Jadi karena router belum dikonfigurasi, PCA dan PCB ini berada di subnet yang berbeda. Mereka butuh router untuk berkomunikasi. Untuk default gateway-nya kan kita atur 192.168.11 dan 192.168.01. Di sini belum ada paket, jadi tidak bisa di root. Makanya dia request timeout atau gagal. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi dari routernya dahulu. Kita sambungkan terlebih dahulu. Maaf. Untuk kabelnya kita pakai kabel konsol. Oke, konsol. Kita akan konfigurasi dari routernya. Kita buka terminal, kemudian kita oke kan. No, enter, oke. Ini kita akan mengkonfigurasi router. Kita copy dulu enable. Ini agar dia masuk ke privilege exact mode. Nah, karena sudah masuk, kita masukkan lagi ke config terminal agar kita bisa mengubah konfigurasi. Kemudian kita hostname R1 ini untuk mengubah routernya agar namanya R1. Kemudian no IP domain lookup ini agar DNS lookupnya dimatikan sehingga dia tidak akan mencari alamat domain lain atau tidak akan mencari domain ketika kita melakukan typo pada penulisan. Kemudian enable secret class, kita masukkan password, kita masukkan password class. Selanjutnya line console zero ini agar tidak bisa eh, dihubungkan hanya dengan fisik agar dia lebih aman. Kemudian kita masukkan passwordnya, yaitu Cisco. Kemudian login. Selanjutnya kita akan mengenkripsi plain text passwordnya dengan menggunakan service password encryption. Oh, kita harus exit dulu. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat banner dengan MOTD atau Message of the Day. Ini berfungsi untuk memperingatkan orang bahwa device unauthorized access atau prohibited. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi
Untuk interface-nya, interface fisik di router, pertama kita akan masuk ke mode konfigurasi interface G000, port yang terhubung ke PCB. Oke, kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan juga IPv6 dan juga link lokal IPv6-nya. Kita masukkan no shutdown agar dia up. Oke, terus selanjutnya kita exit. Jadi akan saya jelaskan kembali eh, untuk IP address ini kita akan memasukkan IP address interface router di subnet PCB dengan 192.168.01 ini default gateway PCB dan ini subnet masknya. Begitu juga untuk yang IPv6 ini merupakan IPv6 Global Unicast Address untuk komunikasi IPv6 di internet. Kemudian yang ini IPv6 link local address untuk komunikasi di jaringan lokal. Kemudian no shutdown ini penting. Ini secara default interface router Cisco dalam kondisi shutdown atau mati. Jadi kalau kita tulis no shutdown itu berarti perintah untuk menyalakan interface-nya. Kemudian kita exit untuk keluar dan kita konfigurasi G001. Ini merupakan untuk konfigurasi ke switch-nya. Sama saja seperti tadi. Dan lagi untuk perintah menyalakan. Kemudian kita exit. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi interface deskripsi untuk masing-masing interface. Ini, oke. Oh, sebelumnya kita akan mencoba melakukan tes koneksi terlebih dahulu ya. Nah, dia sudah bisa karena kita sudah mengkonfigurasi routernya, makanya dia sudah tidak request timeout seperti sebelumnya. Oke, saya akan mengambil screenshot untuk dokumentasinya. Oke, sini kita akan interface description. Ini untuk menampilkan deskripsi saja dari masing-masing interface. Kita kembali ke
router. Description connect ke F05 di S1 atau speed 1. Kemudian exit. Oh, maaf ada typo. D. Kita exit. Kemudian untuk interface dia 00. Ini deskripsi koneksi untuk host PCB. Kita exit lagi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi oh, kita akan mengenable IPv6 routing. Selanjutnya kita exit. Di sini kita akan copy running config startup config untuk memindahkan atau menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke startup configuration file di VRAM. Lanjut saja. Kemudian selanjutnya kita set clock di routernya. Kita bisa lihat dengan menuliskan tanda tanya di sini. Clock itu berfungsi untuk mengatur jam sistem. Kita bisa enter untuk melihat yang lain. Selanjutnya kita atur kembali jamnya. Ini 2025 November. Kemudian tanggal 6 9.15 April 21. Sudah. Selanjutnya kita tadi sudah mencoba ping, bisa kita lihat.
Di sini kita baca di sini tertulis ya bahwa router melakukan ping traffic dari dua subnet dengan default setting untuk 9260 switch akan otomatis turn up atau naik di interface dan koneksi ke device. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch-nya. Kita buka saja langsung di maaf, terminal. Oke. Kemudian kita enable sama seperti sebelumnya saja. Enable dan configure terminal agar dia masuk ke global configuration. Kemudian hostname-nya S1. Selanjutnya no IP domain lookup agar ketika kita typo dia tidak mencarinya sebagai domain lookup domain. Kemudian kita konfigurasi ke VLAN interface. Interface ke VLAN 1 dengan IP address sebagai berikut dan subnet masknya juga. Kemudian no shutdown untuk menyalakannya agar dia A. Selanjutnya kita exit. Selanjutnya kita konfigurasi default gateway di switch 1 ini. Exit lagi. Selanjutnya kita akan memverify connectivity, melihat apakah connect from, maaf, maksudnya apakah PC A terkoneksi dengan PC B melalui ping, kemudian apakah S1 dan switch 1 dan PC B itu terkoneksi melalui ping. Kita coba PC A, command prompt ke PC B, ya dia reply artinya dia terkoneksi, kemudian dari S1 ke PC B, switch 1, paling dulu ya terminal, oke. Dari switch ke PCB, kita coba. Oke, di sini sukses. Kita berhasil ping dari switch 1 ke PCB. Selanjutnya kita akan menampilkan display device information. Show IP root. Ini di router. Kita lihat di sini. Berarti ini dapat kita lihat untuk IP routernya. Oke, show IP root. Jadi di sini kita mengkonfigurasi dua jenis IP v6 address, yaitu global unicast dan juga link lokal. Ini lokal. Kemudian kita bisa lihat di sini C ini untuk connected dan L ini untuk lokal. Lokal. Oke. Selanjutnya kita akan melihat pertanyaan di sini.
Kenapa sih didesain langsung terkonek ke subnet, kemudian L desain ke local interface, dan kedua jawabannya adalah benar. Oke, selanjutnya di sini terlihat berapa banyak root entry di kode C di routing table. Di sini dapat lihat terdapat ada dua, untuk kita juga sama ada dua. Kemudian interface tipe apa yang berasosiasi terhubung ke si kode root? Jawabannya tergantung dengan router, tipe routernya, tetapi di router bertipe 4221 itu jawabannya G000 dan G001. Tapi karena tadi saya sepertinya bukan pakai tipe yang 4221, jadinya dia ini 192.168.00, kemudian di belakangnya sama yaitu G000 dan G001. Oke. Selanjutnya kita akan show IP root. Oke, ini menampilkan IVP6 rootnya, komen di router untuk menampilkan IVP6 root. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan IP interface G001. Kita coba. Oke, berhasil. Dapat dilihat. Operas, operasional status dari G001. Kita lihat di sini. Oke, dia operasionalnya itu up. Line protokolnya juga up. Selanjutnya kita lihat untuk media access control atau MAC address-nya di G001, dia akan eh, menampilkan form XXXX ini dengan replace di hexadecimal number. Oh, kita lihat yang mana. Oke, ini hmm, dapat kita lihat di sini. Oke, untuk MAC-nya juga bisa dibaca di yang ditampilkan. Bagaimana internet address display di komen? Dia terdisplay sebagai internet address-nya 192.168.1124. Ini. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan informasi untuk show IVP6 interface. Oke, sudah. Ya, sudah tampil. Selanjutnya kita akan menampilkan eh, summary dari list di interface router dan switch. Show IP interface brief.
Oke, sudah tampil di sini dapat kita lihat ada up dan down. Kemudian untuk menampilkan show IP interface brief pada R1 IVP6. Oke, sudah. Di sini juga bisa dilihat up 00 up, 01 up, 02-nya down. Kemudian di sini interface brief pada switch. Berarti kita buka di switch ya guys. Oke. Nah, dia juga kelihatan di sini yang mana yang up dan down. Yang up itu yang 6, kemudian yang 7. Oh, maksudnya yang 5 dan 6 karena tadi kita konfigurasikan 5 dan 6. Oke, selesai. Hmm, Selanjutnya, jika G00 interface tampil di administrasi down, interface apa yang konfigurasi komen akan kita gunakan untuk interface up. Oh, kalau dia down, agar dia untuk config, maaf, komen apa yang akan kita gunakan agar konfigurasinya itu up atau nyala. Untuk menyalakannya kita gunakan no shutdown. Kemudian, apa yang terjadi jika kita secara tidak benar melakukan konfigurasi interface G001 pada router dengan IP address 192.168.1.2. Jadi jika itu terjadi, PCA tidak akan berhasil untuk melakukan ping ke PCB. Ini kan dikarenakan PCB berada di jaringan yang berbeda dengan PCA, sehingga default gateway routernya tidak memiliki paket. Oke, saya rasa saya rasa sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.